Shalom, selamat pagi, salam jumpa jemaat kekasih Tuhan di pagi hari ini. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua dalam keadaan baik dan hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita syukuri pemeliharaan Tuhan dengan bersaat teduh pagi ini berdasarkan Renungan Harian Toraja edisi Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih dan kemurahan-Mu sungguh nyata bagi kami. Pagi ini, Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu yang akan kami pedomani dan hidupi dalam mengisi dan mewarnai kehidupan anugerah Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampunkan dosa kesalahan kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Pembacaan firman pagi ini terdapat pada kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kaki saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya,
ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Amin. Tema perenungan kita pagi ini, dicintai karena adil dan jujur. Jemaat kekasih Tuhan, serah terima jabatan menjadi suatu hal yang sangat mengharukan dalam berbagai momen. Apalagi jika orang yang digantikan adalah pemimpin yang baik dan dicintai oleh orang-orang. Mereka semua tentu bersedih karena mengingat jasa-jasa dan kebaikan pemimpin tersebut. Hal tersebut terjadi pula pada momen saat Samuel berpamitan kepada seluruh umat Israel. Hal tersebut terjadi karena umat Israel telah meminta seorang raja yang akan memimpin mereka. Tugas Samuel sebagai hakim akan berakhir dan kepemimpinan akan beralih kepada raja. Samuel berpamitan kepada seluruh bangsa Israel sehingga menjadikan suasana haru tidak terhindarkan. Bangsa Israel kembali sadar bahwa mereka sudah melawan Tuhan dengan meminta raja. Padahal mereka tahu bahwa selama Samuel memimpin mereka, ia tidak pernah memeras mereka, tidak memperlakukan mereka dengan keras, tidak memungut pajak dari mereka, dan selalu bertindak adil dalam putusannya. Tetapi kemudian Samuel menguatkan mereka bahwa mereka harus taat kepada Allah agar Allah menolong mereka dan memberkati pemimpin mereka. Samuel meyakinkan mereka bahwa hanya dengan takut akan Tuhanlah maka pertolongannya akan dinyatakan bagi mereka dan juga kepada pemimpin mereka. Jemaat kekasih Tuhan, kita semua adalah pemimpin, baik bagi diri kita, dalam keluarga, dalam pemerintahan, dalam jemaat, dalam masyarakat, di kantor, dan di berbagai tempat. Kepemimpinan Samuel yang adil dan jujur membuat orang-orang mencintai dan mengasihinya. Mari kita mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan pertolongan Tuhan dalam keadilan dan kejujuran. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kasih setiamu sungguh nyata dan kami nikmati dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami semua. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mewujudkan dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami datang kepadamu memohon tuntunan, pemeliharaan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Biarlah kami semua dimampukan untuk memaknai dan menjalaninya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Mari berkati akan pekerjaan kami, usaha-usaha kami, rencana-rencana kami, pelayanan-pelayanan kami, sehingga semua berjalan dengan baik. Peliharakan akan anak-anak, cucu-cucu terkasih kami Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai kesuksesan, keberhasilan, senantiasa mereka nikmati karena Tuhan yang mengaruniakan. Orang tua kami, saudara-saudara kami, dan
Kekasih-kekasih kami Tuhan, tetap memberkati mereka dimanapun keberadaan mereka. Jemaat Tuhan, Jemaat Ephrata Bontang, Tuhan Engkau berkati, topang kami dalam segala keberadaan hidup kami masing-masing. Karuniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, karuniakan keberhasilan, kesuksesan bagi kami semua. Bapak Pendeta Henry bersama keluarga, mari Tuhan Engkau berkati dalam pelayanan dan dalam kehidupan keluarga. Engkau menganugerahkan kesehatan dan melindungi mereka. Majelis gereja, pengurus OIG, tata usaha, koster, Tuhan tetap memberkati dalam kehidupan pelayanan mereka. Pemuda-pemudi Tuhan, berkati mereka dalam menjalani masa muda dan dalam menggapai cita-cita mereka. Kami berdoa Tuhan akan jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, kiranya Tuhan yang akan pulihkan dan sembuhkan. Berdoa Tuhan untuk jemaat yang lalai, mari ingatkan, yang berduka cita hiburkan dan kuatkan mereka. Yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita mereka. Para janda duda, yatim piatu, orang tua dalam usia lanjut, mari dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami untuk dapat saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Berdoa Tuhan untuk pembangunan pastori, kiranya Engkau yang menolong dan mencukupkan dalam pembangunan, sehingga pada saatnya nanti boleh terselesaikan dengan baik. Pemerintah kami berkati dari pusat hingga ke pelosok, kiranya tetap aman dan tentram. Pandemi COVID-19 yang mewarnai kehidupan kami percaya Tuhan akan bertindak di dalamnya. Tuhan yang akan memulihkan kota kami, bangsa kami, bahkan dunia ini dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati pelaksanaan vaksin COVID-19 kiranya dapat berjalan dengan baik. Perjalanan hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menuntun dan menyertai sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Kami menikmati ketentraman dan keamanan. Ini kami Tuhan, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa doa ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, selamat berkarya, selamat menjalani hidup anugerah Tuhan, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi dan shalom.